Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafi Nurinasari, merupakan salah satu dosen dari program studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kegawadaruratan dalam Kebidanan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Kegawadaruratan dalam Kebidanan. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan prinsip gawat darurat pada maternal maupun pada neonatal, menjelaskan etika dan kewenangan bidan dalam penanganan kegawat daruratan maternal maupun neonatal, dan menjelaskan masalah kegawat daruratan maternal dan neonatal yang sering terjadi, serta mengkaji rencana asuhan berbasis bukti. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran daring dan luring. Metode pembelajaran daring adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara online atau tidak secara langsung, di mana interaksi antara dosen dengan mahasiswa tidak terjadi secara langsung. Metode pembelajaran luring dilakukan secara real time, di mana terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau interaksi antara dua arah. CPMK pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengenali, menangani, dan merujuk selama kehamilan, masa persalinan, maupun pada masa nifas, maupun pada bayi baru lahir ataupun pada masa neonatus. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan tindakan pertolongan pertama dalam kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal, serta peran dalam sistem rujukan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep dasar kegawat daruratan maternal dan neonatal, mengidentifikasi tanda dan gejala, penanganan awal, komplikasi, serta mampu melakukan rujukan yang tepat. Basis penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif atau case method sebesar 20%, hasil proyek atau team based project sebesar 30%, tugas sebesar 5%, kuis sebesar 5%, ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester sebesar 25%. Total penilaian pada mata kuliah ini sebesar 100%. Materi pokok yang digunakan pada kegawat daruratan dalam kebidanan ini adalah pada pertemuan pertama sampai ke-6 adalah kuliah, pertemuan ke-7 adalah ujian tengah semester, pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-15 adalah kuliah, dan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Bahan ajar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah buku maupun jurnal. Di antaranya adalah buku ilmu kebidanan milik Rusman Waba, Sinopsis Obstetri milik Rustam Mukhtar, dan WHO dari Kemenkes. Demikian penjelasan mata kuliah yang saya ampu, yaitu kegawat daruratan dalam kebidanan. Berikut adalah salah satu video pembelajaran mata kuliah kegawat daruratan dalam kebidanan. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai shock obstetri ya, di mana shock obstetri itu merupakan salah satu tanda-tanda kegawat daruratan pada ibu, kegawat daruratan pada maternal ya. Nah, kemarin sudah diajarkan ya, atau kita sudah belajar mengenai kegawat daruratan pada maternal. Mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu definisi dari kegawat daruratan pada ibu apa? Ya, silahkan Mbak. Kondisi yang serius yang dapat mengancam ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas. Ya, jadi kegawat daruratan ini merupakan suatu kondisi yang mengancam ya, mengancam baik pada ibu maupun pada janinnya, sehingga harus dilakukan penanganan segera. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai shock obstetri.
Ya, jadi pendahuluannya ya, shock itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan sirkulasi ya, di mana kondisi tersebut merupakan kondisi yang tidak adekuat dalam transport oksigen ke jaringan ya, ataupun perfusi yang disebabkan karena gangguan pada hemodinamiknya. Gangguan ini bisa menyebabkan suatu berkurangnya aliran darah ya. Nah, ada namanya shock dalam kebidanan ya. Ya, shock dalam kebidanan ini merupakan suatu kondisi yang mengancam ya, baik ibu maupun janinnya, sehingga harus diberikan penanganan segera. Ya, definisinya shock ya, tadi sudah dijelaskan di pendahuluan ya, bahwa shock ini sendiri adalah suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada sirkulasi darah ya ke dalam jaringan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen ya pada ibunya ini, dan terjadi gangguan pada nutrisi jaringan sehingga tidak mampu mengeluarkan hasil metabolismenya. Nah, shock obstetrik ini bisa terjadi pada kehamilan ya, pada persalinan ya, maupun pada masa nifas. Nah, shock sendiri ini bisa dibagi menjadi 3 tahap ya, Dek ya. Yang pertama ya, tahap pertama ini adalah tahap non progresif ya. Ini adalah suatu tahap kompensasi di mana seorang ibu ini mengkompensasi ke tubuhnya ya. Jadi tahap ini masih bisa dikembalikan. Ya, jadi adik-adik di sini yang mau menjadi seorang bidan ya, tentunya pada tahap ini kita harus segera diberikan suatu penanganan ya, supaya tidak terjadi suatu komplikasi yang lebih lanjut ya. Kemudian ada tahap kedua ya. Ini adalah tahap progresif atau disebut juga dengan tahap dekompensasi. Ya, ini adalah suatu kondisi di mana tidak dapat ditangani oleh tubuhnya ya. Jadi badan atau kondisi ibunya ini mengalami tekanan darahnya yang mulai menurun ya, terjadi suatu shock, tekanan darahnya menurun, kemudian nadinya juga meningkat, kemudian kondisi umumnya juga mulai pucat seperti ini. Nah, ini kan kondisi seperti ini juga sudah mulai harus dilakukan penanganan. Kemudian ada tahap irreversible. Nah, kalau sudah mendapatkan tahap irreversible ini, tahap ini sudah terjadi suatu kerusakan jaringan. Nah, di mana tahap ini sudah terjadi suatu hal yang terjadi penurunan kesadaran ya, dan ini merupakan tahap yang tidak dapat dipulihkan kembali. Penyebabnya apa ya? Bisa macam-macam ya. Ada penyebabnya karena perdarahan ya. Nah, ini perdarahan adalah penyebab yang paling banyak ya. Kita tahu penyebab perdarahan ada berapa, Dek? Ada 4 ya, ada 4T. Tahu 4T itu apa aja? Tonus, tisu, trombin, dan satu lagi apa? Trauma ya. Pintar semua ya adik-adik di sini ya. Ya, itu penyebab perdarahan yang paling banyak. Tetapi penyebab yang paling banyak di sini ini adalah karena perdarahan karena apa? Karena tonus ya, penyebabnya karena atonia uterin. Nah, ini paling banyak sebanyak 80%. Kemudian karena infeksi ya, infeksi pada saat persalinan, bisa karena ketuban pecah dini, chorioamnionitis seperti itu. Kemudian solusio plasenta ya, solusio plasenta ini juga penyebab yang paling banyak juga karena perdarahan. Ditandai dengan apa? Nyeri perut ya. Selain itu juga perdarahannya sedikit. Kondisi umumnya ibunya juga mulai menurun ya, dia vital sign-nya mulai menurun, nadinya mulai meningkat. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Kemudian emboli air ketuban. Ada lagi karena supine hipotensi sindrom. Ini hal yang disebabkan oleh karena gangguan kompresi pada vena cava inferior. Nah, jadi adik-adik di sini nanti kalau saat mengedukasi ibu hamil ya, kalau sudah posisinya ibunya ini sudah hamil besar ya, lebih baik miringnya ke kiri, karena nanti kalau miringnya ke kanan ini akan menyebabkan terjadinya kompresi pada vena cava inferior. Nah, kemudian ada juga penyebabnya karena abortus ya, dan inversio uteri. Itu. Ya, jadi adik-adik di sini ya, karena kalian nanti menjadi seorang bidan, inversio uteri ini juga sering terjadi ya. Kenapa? Karena mungkin bisa saja adik-adik bidan ini saat melakukan mengeluarkan plasenta atau kala 3 ini dilakukan apa? Penarikan yang terlalu kuat ya. Akhirnya apa? Ya, shock ibunya, terjadi inversio uteri, uterusnya keluar. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, pasien terjadi kondisi umumnya menjadi lebih buruk seperti itu. Nah, patofisiologinya bagaimana kok bisa terjadi shock ya? Jadi kalau sudah terjadi shock ya, tubuh manusia ini akan mengkompensasi dengan cara mengaktifkan 4 sistem mayor ya. Apa saja itu? Sistem yang pertama adalah sistem hematologi atau sistem perdarahan. Kemudian yang kedua adalah sistem kardiovaskuler, yaitu sistem pada jantung. Kemudian yang ketiga adalah sistem renal atau pada ginjal. Dan yang keempat ini adalah sistem pada neuroendokrin atau hormonal. Ya, jadi ini pada saat perdarahan
ini 4 kompensasi pada tubuh ini akan terjadi. Yang pertama adalah sistem kardiovaskuler, di mana sistem kardiovaskuler ini akan meningkatkan denyut jantungnya. Jadi seorang ibu ini akan terjadi takikardi, ya, denyut jantungnya meningkat, kemudian kondisi umumnya mulai pucat. Ya, itu adalah tahap yang terjadi kompensasi di sini. Kemudian terjadi peninggian kontraktilitas miokard seperti itu, dan mengkonstriksikan pembuluh darah pada jantung. Selain itu ada sistem hematologi, ya, sistem hematologi ini terjadi pelepasan pada norepinefrin dan penurunan pada tonus vagus. Dan ada juga sistem neuroendokrin di mana akan merespon terhadap adanya shock hemoragik yang terjadi dan meningkatkan sekresi dari antidiuretik hormon. Tanda atau gejala klinisnya bagaimana? Sudah pernah belum bertemu dengan pasien dengan kondisi shock? Belum, ya. Mudah-mudahan nggak ketemu, ya. Tapi ya kita sebagai seorang bidan nantinya, ya, kalau mendapatkan kondisi shock tuh kayak gimana? Nah, ini ya tanda atau gejalanya seperti yang pertama, nadinya cepat dan halus, ya. Kemudian yang kedua, ya, terjadi penurunan pada tekanan darahnya, ya. Kemudian terjadi pernafasan yang cepat, kondisi umumnya mulai pucat, keringat, gelisah, ya, kemudian bisa terjadi oligouri atau anuri, ya. Jadi jangan lupa pada pasien dengan kondisi shock itu dipasang apa? Kateter, ya. Biar apa? Biar tahu apa? Urinnya. Kita biar tahu balance cairannya, ya, antara cairan yang masuk dengan cairan yang keluar itu seperti apa. Makanya harus dipasang DC atau kateter, ya. Kemudian penanganan awal di sini penanganannya itu sangat penting dalam keselamatan pasien, ya. Jadi adik-adik di sini kalau mendapatkan pasien yang shock itu tangani dulu, ya. Karena kondisi seperti ini harus mendapatkan penanganan yang segera. Nah, jenis-jenis shock sendiri itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama adalah shock hemoragik. Nah, ini paling banyak, ini disebabkan oleh karena perdarahan. Ya, perdarahan yang banyak bisa disebabkan oleh karena atonia uteri, apalagi, Dek? Retensi sisa retensi plasenta, ya, itu penyebab yang paling banyak. Kemudian yang kedua adalah shock neurogenik, ya. Shock neurogenik ini disebabkan oleh karena rasa sakit, ya. Jadi kalau kondisi yang solusio plasenta, kondisi kehamilan ektopik, nah ini kalau kondisi ini didiamkan bisa terjadi shock. Kemudian yang ketiga adalah shock kardiogenik, ya. Shock ini disebabkan oleh karena kontraktilitas otot jantung yang tidak efektif, bisa disebabkan oleh karena infak dari otot jantung maupun terjadi dekompensasio cordis atau gagal jantung di sini. Kemudian yang keempat adalah shock anafilaktik, ya. Shock anafilaktik ini disebabkan oleh karena adanya alergi terhadap obat-obatan tertentu, ya. Jadi makanya adik-adik di sini kalau saat kita melakukan anamnesis kepada pasien jangan lupa tanyakan apa? Riwayat alergi, ya. Karena namanya riwayat alergi, kalau dia sudah alergi ya bisa terjadi shock anafilaktik seperti itu. Kemudian ada namanya shock septik, ya. Jadi shock septik ini disebabkan oleh karena pelepasan pada toksinnya, bisa disebabkan karena infeksi bakteri gram negatif pada abortus septik, pada chorea amnionitis maupun pada infeksi pasca persalinan. Nah, tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi berbagai macam penyebab, tetapi ini penyebab secara umum, ya. Yang pertama adalah perdarahan postpartum, kemudian yang kedua karena infeksi atau sepsis. Kemudian emboli pada air ketuban. Nah, emboli air ketuban atau emboli cairan ketuban ini merupakan kondisi yang langka. Ya, jadi adik-adik di sini kadang tahu-tahu pasien pada saat persalinan, tahu-tahu dia penurunan kesadaran. Nah, ini bisa saja karena apa? Bisa terjadi cairan ketuban tersebut masuk ke dalam aliran darah dari ibunya. Kemudian yang keempat adalah shock kardiogenik dan shock anafilaktik. Nah, terus bagaimana adik-adik di sini saat menangani pasien dengan shock obstetrik, ya? Apa peranan bidan di sini? Ya, jadi peranan di sini, ya, peranan bidan di sini sangat penting, ya. Karena apa? Karena sebagai bidan, tentunya sebagai penscreening pertama, yang penolong pertama, yang tentunya di sini yang mengawasi setiap waktu, ya, pasien tersebut saat melakukan ANC, saat melakukan persalinan. Nah, perannya apa kalau mendapatkan kondisi shock? Yang pertama adalah pengenalan diri. Ya, jadi tentunya kita harus tahu tanda-tanda shock, ya. Jadi tanda shock tadi apa aja, Dek? Nadi cepat, tekanan darahnya menurun, ya. Pasien mengalami pucat, kondisi umumnya gelisah, terjadi penurunan kesadaran. Nah, ini harus tahu dulu. Jangan sampai kalian kondisinya kok tahu-tahu penurunan kesadaran apa pingsan. Nah, ini kita harus cari tahu dulu kenapa, ya. Harus kita kenali tanda-tanda dan gejala shock.
Kemudian yang kedua adalah penanganan awal ya. Jadi penanganan awal ini sangat penting dalam menentukan keselamatan maupun prognosis dari pasien. Kita penanganan awalnya baik ya, tentunya prognosisnya juga lebih baik. Dinilai di sini adalah dinilai kegawat daruratan dan nilai vital sign-nya. Jadi kalau mendapatkan kondisi kita harus lihat kondisi umumnya gimana sih? Kok terlihat pucat, kemudian kok kondisinya konjungtivanya anemis umpamanya, kok terlihat kondisinya gelisah. Nah, ini kita harus datengin, kita periksa vital sign-nya seperti apa. Jangan-jangan ini sudah ada ke arah tanda-tanda pre-shock atau mungkin sudah ke arah shock. Nah, ini harus kita tangani dulu. Kemudian yang kedua adalah memastikan jalan nafas dan pernafasan ibu adekuat di sini ya. Jadi tentunya airway, breathing, circulation ini harus bebas ya. Karena penting sekali kalau jalan nafasnya tersumbat, nah tentunya akan menyebabkan hal yang lebih jelek lagi. Kemudian yang ketiga adalah rujukan tepat waktu ya. Jadi adik-adik di sini sebagai seorang calon bidan ya, tentunya kita harus bisa melakukan rujukan ya. Rujukan yang tepat ini akan bisa memperbaiki prognosis dari pasien tersebut atau seorang ibu. Jadi tentunya kita harus bisa mengenali ya kapan kondisi ibu ini harus dilakukan penanganan segera. Nah, tentunya kita harus tahu penanganan ini di mana sih fasilitas yang lebih lengkap ya. Tentunya di sini ya kita harus melihat ruangan operasinya ada atau tidak, ruangan ICU-nya ada atau tidak, kemudian SDM-nya seperti apa. Nah, ini harus kita lihat. Kemudian yang kedua adalah melakukan rujukan segera ke rumah sakit dengan fasilitas obstetri dan gawat darurat yang memadai. Ya, jadi tentunya kita melakukan rujukan tepat ya. Karena kalau di BPJS kita menggunakan apa Dek? Sisrut ya. Sisrut ini ya tentunya kita harus melihat ya apa saja yang harus kita kerjakan ya, butuh apa saja. Nah, ini adalah suatu koordinasi antara fasilitas kesehatan yang satu dengan fasilitas kesehatan yang di atasnya ya. Ini untuk koordinasi lebih lanjut. Kenapa? Rujukan ini bisa mencegah terjadinya 4 terlalu ya. Terlalu apa? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat, dan mencegah 3 terlambat. Terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat dalam mencapai fasilitas kesehatan, dan yang satu lagi terlambat dalam penanganan. Jangan sampai kondisi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah edukasi. Di sini adalah memberikan informasi ya mengenai kondisi ibunya, komplikasi yang bisa terjadi, tanda-tanda dan pentingnya penanganan segera. Serta apa ya? Jadi seorang calon bidan di sini tentunya memberikan suatu dukungan psikologis baik kepada ibu maupun kepada keluarganya, karena kondisi seperti ini kadang ibunya itu juga panik atau kondisinya mungkin keluarganya juga bingung. Nah, di sini tugas seorang bidan ini adalah memberikan suatu dukungan psikologis. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya di sini adalah shock obstetri merupakan suatu kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Jadi kondisi ini merupakan kondisi yang tentunya harus ditangani ya. Kalau tidak ditangani tentunya akan membahayakan ibunya, karena penyebab perdarahan ini paling penting, ini adalah penyebab utama kematian pada ibu ya. Itu. Kemudian kondisi shock ini bisa didefinisikan merupakan suatu sindrom ya. Sindrom klinik dengan terjadinya penurunan sirkulasi volume darah yang menyebabkan terjadinya ketidaksadaran. Ya, jadi ibunya ini menjadi tidak sadar dan bila tidak ditangani segera tentunya akan menyebabkan terjadinya kematian baik pada ibunya maupun pada janinnya. Dan di sini tentunya membutuhkan penanganan yang cepat, tepat dan segera. Pada prinsipnya apa? Yang pertama adalah penanganan awal, pemeriksaan tanda vital ya, kemudian pembebasan pada jalan nafas dan meninggikan kondisi tungkai. Jadi itu ya mengenai shock obstetri, dan ini adalah daftar pustakanya. Ya, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Ya, silahkan Mbak Sasri. Tadi kan salah satu penyebab perdarahan kan retensi plasenta nih dok. Ya. Nah, kalau misal kita di puskesmas itu sebenarnya kapan kita boleh melakukan retensi plasenta? Misal setelah opsi kedua masuk, apakah boleh langsung melakukan retensi plasenta? Atau di beberapa jurnal itu mengatakan kalau sudah ada perdarahan baru dilakukan retensio gitu dong. Kemudian untuk tindakan pre dan postnya itu apakah hanya cukup oksitosin aja di drip atau mungkin tindakan pre-nya itu perlu antibiotik profilaksis dulu? Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mbak Sasri ya untuk pertanyaannya ya. Jadi
itu tadi manual plasenta ya. Ya. Jadi memang kondisi retensi plasenta ini merupakan suatu kondisi kegawat daruratan yang tentunya harus segera dilakukan penanganan. Tetapi kita harus melihat ya, kondisinya ibunya baik atau enggak. Jangan-jangan pasiennya masih dalam kondisi syok. Karena kalau kondisi syok kita enggak boleh melakukan manual plasenta. Karena kondisinya akan menjadi lebih buruk lagi. Sehingga kita melakukan perbaikan kondisi dulu, stabilisasi dulu hemodinamiknya. Tentunya kita perbaiki cairan infusnya, mungkin pasang infus 2 jalur, perbaiki oksigenasinya ya. Kemudian juga kita lihat perdarahannya banyak atau enggak. Kalau sudah baik, ibunya juga stabil kondisinya, tekanan darahnya baik, baru kita lakukan. Kalau sudah lama, kita berikan oksitosin terlebih dahulu ya, infus oksitosin 10 international unit selama 30 menit. Kalau selama 30 menit ternyata tidak bisa ya, baru kita lakukan manual plasenta. Jadi manual plasenta pun juga kita harus hati-hati. Nah, kalau semua sudah dilakukan manual plasenta sudah benar ya, jangan lupa kita tetap pasang drip oksitosin ya untuk Untuk merangsang kontraksi dari uterusnya dan mencegah perdarahan dari jalan lahir. Begitu ya Mbak Sasri, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin konfirmasi dok, kalau oksitosin 10 AU itu untuk tindakan prenya itu kan 30 menit di pagi sebelum dilakukan. Itu berapa TPM gitu? Ya, 20 TPM nggak apa-apa. Afternya juga? Iya. Jadi kalau umpamanya, nanti ada antibiotik juga ya, kalau memang angka leukositnya mengarah ke tinggi, kemudian bisa saja itu dari rujukan, lebih baik kita berikan antibiotik profilaksis untuk mencegah atau mengurangi infeksi. Karena apa? Infeksi tadi juga menyebabkan terjadinya peningkatan shock itu. Gitu ya? Ya, itu dulu ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya ucapkan terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.